Baik, selamat pagi sahabat cerdas. Kali ini kita hadir lagi dalam yang dibincang seru. Nah, kali ini kita ngobrol-ngobrol mengenai ada narasumber kita nih dari Bawaslu Gresik. Ada narasumber kita yang mungkin gak asing. Kalau biasanya siaran sore, ini siaran pagi. Iya. Ada Ustadz Robakunaefi di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz? wabarakatuh. Sehat Mas Uzal, alhamdulillah. Nah ini agak beda nih bahasanya. Biasanya mengisi program kedai di sore hari tiap Jumat. Tapi kalau hari ini kita edisinya spesial, yakni dengan Bawaslu Gresik mengenai ya tema kita refleksi Ramadan, evaluasi sumber daya manusia, pengawas pemilihan serentak 2024 kemarin Ustadz G. Ya. Nah jadi nanti untuk sahabat cerdas mungkin bisa menyapa ataupun tanya-tanya karena kita juga akan live di YouTube ya. Nah, sahabat, kali ini kita akan membahas mengenai refleksi Ramadan, mengenai evaluasi sumber daya manusia, pengawas pemilihan serentak 2024 yang kita tahu di tahun lalu bulan Februari nih, dan juga November nih. Ya. Bulan Februari dan juga November itu menjadi bulan-bulan yang rame pemilihan umum ya, Pilpres, lalu juga Pileg, lalu juga di November ada Pilbub dan juga Pilgub. Alhamdulillah Ustadz, kemarin saya merasakan bingungnya di Pilpres Ustadz. Saya takut ada yang salah karena ada yang selisih Ustadz di tempat saya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hal tersebut, Ustaz. Nah, Ustaz, mungkin bisa dijelaskan Ustaz mengenai gambaran umum Ustaz untuk kinerja SDM pengawas pilkada itu ngapain aja? Karena ini juga menjadi pertanyaan orang-orang awam yang mungkin nggak tahu Ustaz. Kalau Bawaslu itu ataupun yakni KPU itu apakah kerjanya kalau misal ada pemilihan umum aja? Nah, Ustaz, monggo Ustaz Robakunaefi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Sahabat cerdas Radio Suara Gresik dimanapun berada, izinkan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Karena ini Ramadan, ayo kita tingkatkan ibadah kita ya, karena naumun so'imun ibadah gitu ya. Orang tidurnya berpuasa itu aja ibadah, apalagi kita nggak tidur kan gitu. Nah, kali ini kita mendiskusikan tentang evaluasi kemarin ya, pagelaran pemilu dan pemilihan ya. Karena di tahun 2024 kemarin itu memang amanah undang-undang untuk menjalankan pemilu legislatif, Pilpres, dan sekaligus pemilu kada. Ini sejarah yang luar biasa bagi demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi ini memang kemarin itu tantangannya luar biasa ya. Dalam 1 tahun kita mengadakan yang sama, mengadakan pemilu dan pemilihan. Kalau istilahnya legislatif dan pilpres itu pemilu, pemilihan umum raya, tapi kalau pilkada itu pemilihan istilahnya dalam undang-undang itu. Nah, karena saya di divisi SDM, jadi Bawaslu itu ada 5 pimpinan ya, komisioner 5 pimpinan. Yang pertama itu Pak Ketua, Pak Ahmad Nadori, kemudian ada saya di Kodim Divisi SDM Organisasi dan Diklat, itu ada di saya. Kemudian ada Bu Rofa'a itu di Kodim Hukum ya dan Sengketa. Kemudian ada Pak Habibur Rahman itu di divisi pencegahan, Parmas dan Humas, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Lalu ada Pak Rozikin itu ada di divisi penindakan pelanggaran ya. Nah, mungkin ini kita kemarin uber-uberan ya antara RSG dengan Bawaslu. Memang kita
uber-uberannya pengen siaran terus di RSK tapi nggak nyampe-nyampe gitu Iya. kan ya. Tetapi ini apa namanya ya, kita mohon maaf karena memang padatnya tahapan, terus kemudian kita terus apa namanya rapat-rapat itu sering di luar kota, ya ada koordinasi dengan RI ataupun provinsi sehingga kita padat banget waktunya ya. Tetapi hari ini paling tidak kita evaluasi ya, saya di SDM, kita evaluasi tentang SDM-nya kemarin, pengawas pemilu dan pemilihan itu seperti apa, gitu. Yang jelas apa dari Bawaslu Gresik itu kemarin merekrut panwas ad hoc di kecamatan dan di mana kecamatan namanya Panwascam, lalu kemudian Panwas Desa, ya toh. Kalau kecamatan itu 18 kecamatan, masing-masing ada 3 personil, 3 komisioner. Baik. Ya, 3 komisioner. Jadi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik ini sekitar 18 kecamatan itu masing-masing ada 3 orang. 3 orang. Jadi kalau di kabupaten itu pimpinannya 5, di provinsi itu 7, di RI itu juga 7, di apa namanya kabupaten kota ya, yang kabupaten itu ada yang kota itu 3, kayak kota Pasuruan, kota mana, kota Madiun. Nah, yang kota-kota pokoknya itu ada 3. Nah, kemudian yang di desa, masing-masing desa itu ada 1. Baik. Ya, ada 1. Lalu di seluruh desa itu kan ada TPS. TPS, TPS itu juga ada namanya pengawas TPS. Jadi satu TPS, 1 pengawas TPS. Ya toh. Nah, praktis sekitar kita kemarin hampir kalau yang pemilu legislatif itu 3.600-an itu TPS, pengawas TPS ya. Pengawas TPS. Itu di Gresik. Iya, kemudian yang pemilu kada itu sekitar 2.000 berapa? 2.400 kalau nggak salah itu kemarin. Nah, itu TPS-nya. TPS, gitu ya. Baik. Nah, apa domain Bawaslu? Ya, Bawaslu dengan KPU ini kan, jadi penyelenggara itu kan kalau menurut undang-undang itu kan ada 3 ya. KPU sebagai penyelenggara teknis, kemudian Bawaslu yang mengawasi perjalanannya penyelenggaraan secara teknis itu, lalu memastikan kan secara regulasi, kemudian ada DKPP namanya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada penyelenggara pemilu, baru tahu saya yang ketiga itu. Iya. Yang tahu cuma 2. DKPP ada di Jakarta. Oh, tapi baik. Ada representasi di masing-masing provinsi, ada perwakilan gitu. Nah, seperti itu sekilas personel SDM di kepemiluan ya. Kalau di teman-teman KPU kan ada PPK ya, kalau di kecamatan, lalu kemudian di desa namanya PPS, lalu di masing-masing TPS namanya KPPS. Nah, sama itu yang ada di KPU kemarin ya. Iya, saya yang ada di KPPS-nya, Ustaz. KPPS-nya. Ya, gitu. Jadi ya memang apa sih ya, orang-orang sedikit awam ya. Iya. Mengenai pemilu. Yang penting milih lah gitu kan. Iya. Tapi yang menyelenggarakan tuh sangat banyak dan membutuhkan fisik juga nggak Ustaz ya? Betul. Ya. Dan sempat kemarin tuh juga mengalami cukup payah sampai menghitung tuh sampai jam 4 subuh Ustaz gitu. Iya. Itu. Iya. Nah Ustaz, kalau di Gresik sendiri ada berapa Ustaz? Kenapa? Di Gresik sendiri untuk ada berapa SDM yang direkrut? Mulai itu tadi. Jadi masing-masing kalau Panwascam itu 3. Enggak, kan? Kalau itu semuanya. Ya tinggal ngalikan tinggal nambahkan aja 3 kali 18 itu sekitar 54 ya. Iya. Lalu kemudian desa itu ratusan itu hampir hampir 4.000 lah kalau banyak berarti. Banyak kan ya. Plus PTPS itu kan, pengawas TPS. Berarti cukup banyak SDM yang direkrut kemarin. Ya, tapi itu yang
kalau yang di kecamatan, kemudian di desa dan TPS itu ad hoc. Jadi ad hoc itu bukan permanen. Jadi kalau di tingkat kabupaten itu permanen 5 tahunan. Tapi kalau yang di ad hoc itu sementara. Jadi hanya pas waktu tahapan saja gitu. Baik. Nah, Ustaz, untuk merekrut SDM kemarin tuh ini memang simpang siur sih. Apakah memang yang sudah sepuh itu tidak boleh Ustaz, untuk ikut serta gitu? Ya sebetulnya sih boleh ya, boleh. Itu cuman kan kadang kita berkaitan dengan fisik ya. Makanya kan itu ada di seleksi perekrutan itu ada tes kesehatan, tes kesehatan itu untuk memastikan bahwa kesehatannya si pelamar atau yang mau menjadi penyelenggara pemilu itu benar-benar sehat, karena memang butuh prima. Iya, kalau kemarin di pemilu kada nggak sampai malam, nggak sampai subuh-subuh ya. Tapi kemarin pilpres pemilu, pileg itu kan dari DPRD kabupaten kota, lalu DPD provinsi, DPR RI, lalu DPD lalu presiden. Nah, itu kan butuh tenaga yang fit untuk merekap dalam posisi penghitungan suara itu gitu. Yaitu saya merasakan sendiri Ustaz mengenai atmosfernya, lalu juga capeknya gimana, saya merasakan sendiri. Dan bahkan sampai subuh dan kita baru mengumpulkan ke desa tuh jam berapa ya? Jam 9 pagi itu kita baru mengumpulkan gitu Ustaz. Iya, makanya kan sekali lagi terkait kemarin yang evaluasi yang pileg yang tahun kemarin kan banyak yang sakit kan, bahkan juga ada yang meninggal. Maka hal itu menjadi evaluasi. Sebaiknya memang anak-anak muda, gitu loh. Sebaiknya anak-anak muda. Nah, berapa minimal penyelenggara pemilu itu usianya minimal 21. Yang untuk PTPS kemarin itu. Bahkan kalau misalkan nggak ada yang berminat di tahun itu bisa diundur dan bisa usia sampai 17 tahun. Berarti untuk yang mungkin anak-anak SMA gitu. Anak SMA itu. Nah, baik, karena memang membutuhkan fisik yang sangat prima, karena saya sendiri merasakan capeknya gimana. Pasti. Pusingnya gimana? Menghitung. Menghitung itu kan butuh kecermatan, ketelitian dan koreksi gitu kan. Salah sedikit bikin panik. Bikin masalah nanti jadinya. Nah, Ustadz, kan kalau Ustadz Robakunevi ini kan ini ada di bidang koordinasi divisi SDM Ustadz. Nah, apa sih Ustadz mengenai tantangannya yang terjadi selama gelaran kemarin? Ya, makanya SDM ini menjadi penting kan menjadi penting karena berkaitan dengan integritas integritas pengawas pemilu itu sendiri. Apa itu integritas? Jadi kita ibaratnya itu jadi dia tidak boleh kalau teman-teman Ansor itu bahasanya nggak boleh ulak-alik, nggak boleh oleng, nggak boleh bergoyang. Artinya kalau misalkan ada, karena dia sifatnya harus netral kan, sifatnya harus netral, nggak boleh condong ke kanan, ke condong kiri lah itu, berubah-berubah itu. Artinya kita ini kan menjadi fasilitator fasilitator bagi pemiluan umum ini atau pemilihan pilkada itu. Sehingga itu dibutuhkan integritas yang tinggi. Nah, termasuk integritas adalah soal kesehatan tadi itu. Gitu loh. Jadi kadang-kadang saya seringkali mengingatkan di bawah jajaran itu, di jajaran yang paling bawah, ketika ada rapat koordinasi itu jaga kesehatan, jangan melekan gitu loh. Biasanya kan malam itu kan pembangunan TPS lalu ngopi-ngopi sampai malam, pagi
nggak bisa bangun, ya toh, atau bangunnya terpaksa gitu loh. Jadi bangun terpaksa pagi gitu kan, biasanya bangsawan ya, bangsane tangyawan ya, terus harus dipaksa pagi, ya itu kadang nggak fokus, bisa kelelahan dan sebagainya macamnya gitu. Nah itu yang harus dijaga ketika menghadapi hari H, itu yang paling penting. Berarti waktu itu Ustaz, waktu gelaran kemarin di bulan Februari ataupun November kemarin sangat sibuk dong Ustaz. Jadi apa lebih keliling-keliling ke TPS atau gimana Ustaz? Waktu pelaksanaan. Pelaksanaan hari H itu. Waktu hari H itu kita turun ya, turun ke bawah. Jadi monitoring langsung, lalu ada permasalahan-permasalahan di bawah, tentunya pasti ada, karena kayak kemarin di daerah Menganti itu kan pas kebetulan banjir, nah kayak gitu. Nah banjir terus berkaitan dengan rekap. Baik. Nah, rekap penghitungan suara itu agak sedikit trouble kemarin, mana yang didahulukan gitu. Kan harus tertib itu, menghitungnya gitu. Nggak boleh asal-asalan, ada regulasinya sendiri terkait itu. Baik, berarti memang waktu Februari di tanggal 14 Ki. Iya. 14 Februari itu memang hujan. Iya, makanya itu. Hujan. Dan saya sendiri. Itu padahal di perumahan. Iya. Di Menganti itu. Nah Ustaz, waktu dari perkuliahan Ustaz, apa nih Ustaz aspek yang ingin ditingkatkan Ustaz? Mungkin ada evaluasi aspek apa yang ingin ditingkatkan untuk perkuliahan SDM kemarin. Iya. Nah, untuk ini depannya, yang agak fatal. Kalau pengen menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesional, nah itu jangan sekali-kali terlibat di parpol, karena kita ada SIPOL namanya, Sistem Informasi Partai Politik. Nah itu kalau dicek, di tracking, jenengan misalkan NIK-nya berapa sekian dimasukkan itu di SIPOL-nya KPU. Nah itu kalau muncul terdeteksi, nah itu tidak boleh menjadi pengawas pemilu. Gitu. Pokoknya penyelenggara pemilu lah. Gitu. Nah, tetapi ada kemarin itu bahasanya itu dicomot, gitu loh. Baik. Kecomot gitu loh. Padahal dia tidak merasa mendaftarkan diri sebagai anggota parpol. Gitu baik. Loh. Nah itu kemarin itu harus dikelirkan terlebih dahulu. Kalau di Bawaslu harus dikelirkan terlebih dahulu, sehingga kemudian bisa mengajukan diri sebagai penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu gitu. Itu harus clear pokoknya. Jadi teman-teman parpol juga bersedia menghapus ya kalau memang nyata-nyata orang yang bersangkutan itu bukan anggota parpol. Nah, itu ada teknisnya pengajuannya. Baik, berarti memang untuk jadi pengawas pemilu ini memang harus netral ya Ustaz ya? Netral. Jadi tidak memihak kanan ataupun kiri. Betul. Baik, seperti itu. Nah Ustaz, kemarin kan juga melihat santer berita-berita yang mungkin ada di tengah sebelah kita, yakni adanya PSU Ustaz, pemungutan suara ulang. Nah, kalau di Gresik ini apakah ada potensi Ustaz? Waktu kemarin lah ya. Iya, yang pemilu kada kemarin. Iya. Ya, jadi pemilu kada kemarin itu Gresik alhamdulillah tidak PSU. Gitu. Jadi yang PSU itu se-Jawa Timur itu ada Surabaya, bukan, itu yang kemarin yang kemarin pilkada itu ada, kan ada tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan untuk persengketaan itu memang setelah pasca KPU menetapkan itu, ketika ada potensi permasalahan memang diizinkan oleh oleh undang-undang itu untuk melaporkan ke MK gugatannya gitu loh. Baik. Nah, di Kabupaten Gresik itu kemarin memang ada yang
mensengketakan ya, sehingga akhirnya ada yang daftarkan dari salah satu LSM yang menamakan diri yang Pak Ali itu yang menggugat itu. Nah kemudian alhasil di MK itu tidak sesuai dengan apa yang didalilkan, jadi praktis tidak berlanjut gitu loh. Jadi tidak berlanjut, sehingga ketika tidak berlanjut ya sudah selesai, maka KPU berhak menetapkan hasil keputusan MK itu, maka tidak ada PSU di Kabupaten Gresik. Baik, gitu. Alhamdulillah di Gresik ini sama sekali nggak ada PSU ya, mulai dari yang Pilpres. Ada itu Sejatim hanya satu. Jadi kemarin itu ada dua, setelah dismisal itu ada dua, Pamekasan dan Magetan. Nah setelah pembuktian Magetan itu lanjut PSU, yang Pamekasan tidak lanjut. Ya, ini yang apa itu? Apa? Yang Pilkada? Iya pilkada. 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 Itu MK. Termasuk di Jawa Timur sendiri ada gugatan di MK. Jadi yang dari pihak pasangan calon Bu Risma kalau nggak salah itu. Nah tapi kemudian hasil MK ya dismisal. Dismisal itu putusan sela, jadi tidak berlanjut. Baik, gitu. baik. Jadi dihentikan karena memang tidak sesuai dengan ya hasil keputusan majelis lah. Gitu. Seperti baik. itu. Berarti Ustadz, kalau misal paling buruk tuh misal di Pilpres atau Pilkada kemarin ada PSU gitu kan. Berarti itu memang harus ngulangi lagi Ustadz? Iya, mengulangi pastinya. Dan ya kayak di Magetan ini, paling akhir bulan ini Magetan. Oh, coblosan. Ada lagi? Iya. Oh gitu, maksudnya bukan masih di minggu yang sama gitu? Oh enggak toh, kan perlu persiapan. Oh, oke, baik. Jadi ya amanat hasil MK itu harus PSU di beberapa TPS. Kalau nggak salah 4 atau 6 gitu loh di Magetan yang harus diulang. Ya, selisihnya tipis memang hasil suaranya, perolehan suaranya. Oh gitu. Saya kira kalau PSU itu habis direkap kan di desa, terus naik ke kecamatan kan, terus langsung melakukan PSU gitu. Oh nggak bisa gitu. Ya ada mekanismenya. Nah itu Ustadz yang saya khawatirkan kemarin waktu menjadi ketua itu. Alhamdulillah sih nggak ada Ustadz ya. Alhamdulillah. Nah Ustadz, apa nih harapan kedepannya Ustadz untuk ya ini bagi SDM pengawas dalam menghadapi tantangan pemilu berikutnya Ustadz 5 tahun ke depan? Ya, jadi memang pengetahuan tentang kepemiluan itu memang penting ya. Kadang itu biasanya diajarkan di kurikulum PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Ya, Pancasila juga. Nah, itu penting menjadi referensi atau pengetahuan bagi anak didik kita, gitu loh. Jadi kalau dulu jenengan mengenal asas-asas pemilu, lu berjurdil lah itu kan. Itu kan pelajaran PKN itu. Dulu sempat diajar. Nggak tahu sekarang apakah masih ada atau enggak itu? Masih ada. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil gitu kan. Nah, itu menjadi asas penyelenggaraan pemilu. Nah, yang kedua itu terkait karena saya di divisi Diklat ya, pendidikan dan latihan. Nah, kadang penyelenggara pemilu itu tidak memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya. Baik. Jadi materi itu harus dipelajari. Materi-materi pemutakhiran pemilih, kemudian pas waktu tahapan itu ya, terus sampai distribusi logistik sampai hari H, gitu. Nah, hal-hal seperti itu memang teknis ya, tetapi teknis kalau tidak dipelajari juga ya, itu yang menjadi masalah juga, dan itu masalah. Akan merembet. Contoh lah misalkan sampean menjadi KPPS, sampean dikasih logistik, ya total katakanlah 100 surat suara, gitu. Kan sampean harus ngecek, benar nggak 100, 100-nya, gitu. Plus kelebihannya
cadangannya biasanya 2,5% dari total itu. Lah itu semuanya harus di checklist dan harus dipastikan. Nah, nggak enak nang Bawaslu ini kan memastikan sesuai regulasi. Gitu. Ya, benar. Nah, itu harus dipastikan. Nah, kadang-kadang namanya orang ya kelewatan atau pas kelelahan sehingga nggak fokus, atau macam. panik juga Ustaz ya. Atau panik. Kan di lapangan kan sangat banyak sangat banyak tekanan ya. Ya, ya sebetulnya sih nggak juga sih kalau kemudian kita itu tenang dan sesuai, pokoknya intinya itu sesuai regulasi. Maka regulasi itu biasanya kalau di teknis itu berkaitan dengan PKPU, peraturan KPU nomor berapa. Nah, kemarin itu ada pemantau pemilu dari lembaga-lembaga, ada dari Posnu, KPI, kemudian teman-teman CPPR, KIPP, Komite Independen Pemantau itu kemarin jadi lembaga pemantau. Nah, tetapi ada yang unik kemarin dalam sejarah pilkada itu tidak pernah terjadi. Itu kan kemarin kita di Kabupaten Gresik ini kan paslonnya kan tunggal. Ya. Nah, lembaga pemantau itu di peraturan yang baru kemarin itu juga menjadi saksi bagi kolom kosong. Nah itu kemarin agak seru itu. Oh, alah ya, Bang. Ya. Nah, itu kemarin yang agak seru. Nah, nanti kalau terkait di MK seperti apa itu nanti dengan Bu Kodif Hukum, Bu Rofaatul Hidayah. Nanti ada sesi sendirilah, barangkali nanti bisa menghubungi Bu Rofa. Memang tahun lalu itu niatnya kita untuk talk show sosialisasi, cuman kan memang lagi riuhnya guys ya. Lagi riuh-riuhnya. Ya, mohon maaf lah. Jadi setahun itu nggak sempet talk show itu kemarin. Ya, makanya muncul kan kemudian Ustaz tadi sampean bahas setelah ini Bawaslu kalau nggak pemilu apa yang dikerjakan? Iya, dikerjakan. Itu kan nah, ini maka ini kita mengevaluasi terus setiap tahapan. Jadi ini kita terus berkegiatan mengevaluasi setiap tahapan. Yang kemarin kelemahannya di mana. Nah, terus kemudian kita mempublikasikan seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk kerja-kerja kita untuk non tahapan. Sehingga maka saya sangat berterima kasih sama teman-teman RSG ini mengundang kita untuk evaluasi di pemilu atau pemilihan kali ini. Iya, baik. Karena memang kan kita kolab sudah lama guys, ya. Sudah lama. Dan jadi, niatnya memang untuk sosialisasi, cuman kemarin lagi riuh. Iya. Lagi riuh-riuhnya dan baru sekarang bisa sebetulnya harusnya aja untuk ke depan evaluasi kita pas mobil aja sehingga enak gitu. Mungkin pas di mana lagi diputar langsung. Iya, on the spot gitu kan. On the spot. Itu lebih menarik saya kira. Nah, ya jadi mungkin bisa dijadwalkan lagi karena jadi evaluasi kita ya. Iya, boleh Ustaz. Jadi untuk hari ini tuh bidang SDM. Nextnya bidang hukum atau yang lain lagi. Atau bidang humas, pencegahan. Yang lain. Lebih menarik nanti di penindakan pelanggaran itu ada Pak Rozikin, itu lebih menarik nanti diskusinya karena kemarin kita juga menerima laporan-laporan dari masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran. Bahkan kita kemarin melibatkan sentra Gakumdu yang ada kejaksaan, kepolisian, dan dari Bawaslu sendiri. Itu kolaborasi di sentra Gakumdu gitu. Jadi beliau nanti bisa bercerita gitu loh. Baik. Ini akan menjadi sesi yang menarik nanti di RSG gitu loh. Oke, baik, benar tuh. Nah, kalau kalau jadi pengawas nih untuk teknisnya dalam pelaksanaan di lapangan itu apakah di SDM juga untuk pembinaannya? Ya, pastinya. Itu tadi di diklat itu. Di diklat itu. Berapa kali Ustaz kalau waktu yang lalu itu? Itu tiap tahapan itu biasanya ada. Contoh tahapan pemutakhiran, daftar pemilih itu biasanya ada diklatnya, ada BIMTEK-nya lah istilahnya. Maka ini harus diikuti, jangan sampai teman-teman yang menjadi penyelenggara pemilu jangan sampai absen gitu loh. Jadi kalau kalau absen itu nanti nggak paham jatuhnya gitu loh. Ya kalau sudah terbiasa ya, cuman itu pun juga namanya pengetahuan itu kan berkembang, ya toh. Regulasi itu berkembang.
Yang dulunya pemantau itu nggak jadi saksi, sekarang jadi saksi. Jadi saksi. Nah, itu kan berkembang regulasi itu, gitu loh. Jadi kalau nggak diikuti itu kita terlewat, gitu loh. Bisa fatal juga sih, Ustaz. Bisa fatal karena menjadi landasan kita bergerak. Mungkin sesuai dengan pengalaman saya, karena kalau ketua KPPS atau KPPS lah dan PTPS itu saling koordinasi gitu. Iya. Saya kemarin sempat ya menemukan di daerah Manganti juga kemarin itu menemukan salah satu yang nyoklit, nyoklit pencocokan dan penelitian daftar pemilih itu kan menjadi modal modal teman-teman KPU untuk merumuskan berapa DPT ya, daftar pemilih tetap. Baik. Ya toh, jadi itu harus dari awal harus diteliti betul bahwa ini benar-benar warga Gresik, domisilinya di mana, ya toh, kemudian dipastikan semuanya. Maka kita pun dengan Dispenduk Capil ini harus sinkron teman-teman KPU itu, gitu, sehingga tidak tidak terjadi miss nanti sudah didata, sudah dari DPS kemudian mengarah ke DPT, langsung ada DPT perubahan dan sebagainya. Nah, itu harus jeli itu hal kayak gitu. Baik, karena memang di lapangan itu ya banyak sekali faktor-faktor yang terjadi. Makanya kalau diklat itu harus diikuti, itu tujuannya untuk itu. Nah, ketika nggak paham, jadi kadang-kadang ada yang teman-teman di Pantarli, teman-teman di yang mendaftar penyelenggara pemilih itu memang harus pemahamannya itu harus utuh gitu loh, dari A sampai Z itu harus paham bener ya, mulai A sampai Z. Nah, biasanya Pantali kan diproyeksikan untuk menjadi KPPS ya. Nah, itu dalam rangka untuk biar utuh pemahamannya gitu loh, nggak ngerekrut lagi kan biasanya kan gitu. Proyeksikan Pantali menjadi KPPS karena yang tahu itu mereka gitu loh, yang tahu untuk coklit, untuk kan tahu orang ini benar-benar ada, orang ini siapa itu tahu gitu loh. Benar. Nah, jangan sampai juga coklit itu juga diberikan bukan pantalinya, misalnya jenengan jadi pantali mau coklit, aku titip coklit lah, itu jangan. Iya, jangan. itu gitu-gitu tuh ada aja gitu loh. Enggak nanti sharing gaji lah, itu kan aku repot di siaran lah. Ini enggak pas gitu. Memang harus paham A sampai harus paham betul lah. Betul. Paham betul di lapangan karena teknis itu sangat Ustaz ya? Meminimalisir pemahaman teknis itu meminimalisir kesalahan di lapangan seperti itu. Jadi memang harus paham betul ya, mulai PTPS ataupun KPPS-nya seperti itu. Baik, nah Ustadz mungkin ini Ustadz terakhir nih Ustadz. Apa Ustadz yang ingin disampaikan untuk ini para pengawas pemilihan yang mungkin untuk kemarin dan yang akan datang untuk 5 tahun ke depan Ustadz? Monggo Ustadz. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa pengawas pemilu itu adalah bentuk perwujudan kita mengawal demokrasi yang ada di Kabupaten Gresik khususnya, kan gitu. Maka kalau kita ngomong masalah honorarium dan ini sebetulnya nggak imbang ya dengan kerja kita sampai malam-malam, sampai lelah-lelah gitu kan. Tetapi yakinlah bahwa hal itu adalah proses pengabdian diri kita kepada bangsa dan negara ini. Nah, ini kelihatannya seolah-olah kayak terlalu klise gitu kan. Nah, semua orang butuh duit ya toh. Nah, tetapi jangan menjadikan itu gajinya sakmono kok kepingin aneh-aneh ya gitu. Enggak, saya yakin ketika jenengan nanti tadi itu mempelajari regulasi, kemudian tulus ikhlas dalam mengabdi
ke apa namanya proses pengawal demokrasi ini, saya yakin itu Karena itu nanti panggilan. ada hikmahnya sendiri. Iya. Gitu. Iya, jadi kayak saya ya, itu saya di Panwascam dulu, di Panwascam Dukun itu beberapa kali berkompetisi di kabupaten, ya beberapa kali gagal juga gitu loh. Nah sekarang diamanahi lah ini waktunya saya mendedikasikan diri juga, harus all out gitu loh. Benar-benar, Harus karena all out. Sehingga kualitas demokrasi kita itu juga dari penyelenggara pemilu. Nah kalau jenengan kemarin Litbang Kompas itu tren kepercayaan Bawaslu itu juga tinggi gitu loh. Jadi coba cek di Litbang Kompas kemarin surveinya itu. Jadi kita demokrasi yang ada di Indonesia ini pertaruhannya juga ada di Bawaslu. baik benar, karena jadi tugas pemilihan tuh itu suatu panggilan, Ustaz. Kemarin tuh Iya, saya juga itu. kemarin pingin sih aku coba sih, maksudnya pengen tahu gitu, apa gimana atmosfernya, Betul. lalu juga apa sih ilmu-ilmu yang bisa kalau kita diserap nggak gitu. terjun sendiri, Iya. maka kita Nggak nggak tahu bisa nih, tahu nggak gitu tahu loh. nih, ya. Cerita dari masyarakat ya. Kalau misalkan kemarin itu sampai begitu ya, tahun kemarin yang pemilu legislatif tahun kemarin 2019 itu sampai kejadian seperti itu, ya kita otomatis harus mengevaluasi kan hal-hal seperti itu biar tidak terjadi. Tapi alhamdulillah kan kemarin 2024 legislatif juga tidak minimalisir. Iya kan? Nah, itu kita kemarin proteksi juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, benar. Iya toh. Bahkan kemarin kita ada yang petugas kita ada yang meninggal dan di cover sama BPJS Ketenagakerjaan, alhamdulillah. Gitu. Kemarin ada gitu yang meninggal satu. Ada, Ustaz, di Gresik? Ada di Gresik. Panwascam Gresik. Waktu pelaksanaan Pilpres tuh ada sih setiap ada tim medis itu dari Dinkes itu datang gitu kan, nanyain ada yang sakit gitu, oh nggak ada Bu gitu, ada yang pusing juga, gitu. Saya juga berterima kasih juga kepada teman-teman di Nakes, Dinas Kesehatan ya toh, membantu kemarin sampai juga ada fasilitas layanan di Gresik itu, kalau ada yang lelah segera di puskesmas terdekat gitu kan. Saya terima kasih banyak untuk teman-teman kesehatan juga membantu kemarin, sangat luar biasa gitu ya. Baik karena ya setahun kemarin tuh sangat-sangat padat gitu Ustaz. Mulai persiapan, pelaksanaan, lalu juga penghitungan. Ini kemarin kan lanjut semuanya. Belum evaluasi pemilu dan Pilpres langsung sudah lanjut pemilu kada. Itu kan luar biasa, estafet. Enggak tumbang aja untung-untungan. Alhamdulillah saya tidak tumbang. Cuman sempat mumet Ustaz. Mikirkan, saya kira setelah mengumpulkan ke PPS atau ke desa itu sudah selesai. Ternyata masih ada panik-paniknya itu menuju penghitungan di kecamatan. Ini kemarin aja saya terakhir itu mengusulkan bakal nominasi award Bawaslu award di Bawaslu RI. Ya semoga aja Gresik. Minta doanya ke masyarakat Gresik menjadi nominator lah. Ya menang juga lah kalau bisa. Amin. Ya, amin. Baik Ustaz, terima kasih sudah hadir di sini Ustaz. Kita sharing-sharing evaluasi dan juga gimana sih gambaran waktu pelaksanaan kemarin, mulai persiapan, penghitungan dan pelaksanaan juga, karena juga banyak orang yang nggak tahu dan juga menganggap kalau Bawaslu atau KPI itu mungkin kerjanya 5 tahun sekali gitu lah. Tetapi enggak, karena sangat panjang prosesnya dan mempersiapkan segalanya mulai dari SDM, teknisnya juga. Lalu setelahnya itu ini seperti apa, sangat-sangat kompleks sangat-sangat ya bisa dibilang detail lah seperti itu. Nah, saya ucapkan juga terima kasih Ustadz sudah hadir. Ini di hari ini adalah bidang SDM. Nanti nextnya kita kan juga masih collab Ustadz Masih collab, kita bisa siaran lagi di bidang lain.
Baik, kolaborasi maksudnya, bukan kolapsnya. Iya, kolaborasi. Kolaborasi maksudnya. Jadi siaran lagi di mungkin saya lain. Closing statement Mas Ruzar bahwa terima kasih pada semua pihak yang kemarin turut serta mensukseskan pemilu legislatif dan pemilu presiden di Februari, dan juga mensukseskan pemilu kada di November kemarin. Ya, kita dari Bawaslu juga mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dan kekhilafan, tapi kita juga membuka diri untuk menerima kritikan-kritikan dalam rangka untuk mengevaluasi biar perjalanan kinerja kita ke depan lebih bagus dan lebih bagus lagi. Atau monggo silakan mampir di kantor Bawaslu di Jalan Panglima Sudirman. Saya setiap hari ada di situ. Baik, nah Ustaz, ini terakhir nih, last question nih. Kalau untuk teman-teman kita yang ada di Bawean, Ustaz, itu kemarin berarti mulai dari logistik dibawa ke sana dan juga dikumpulkan lagi ke sini. Iya. Ada kemarin armadanya dari PT Pos, teman-teman PT Pos yang di hire sama KPU ya. Itu ranahnya KPU. Tapi kita juga tetap mengawal logistik itu benar-benar nyampe di lokasi tujuan. Jangan sampai bahkan di Sangkapura dan Tambak. Di Sangkapura dan Tambak. Bahkan sebelum itu saya itu PIC-nya kan saya logistik itu. Nah, saya rapat di teman-teman KPU memastikan seluruh armada dari PT Pos itu benar-benar prima. Bannya diperiksa, terus mesinnya diperiksa, jangan sampai mogok macet di tengah jalan. Nah, itu antisipasi-antisipasi yang diingatkan oleh Bawaslu gitu. Baik, luar biasa. Karena kan kita juga mengingat di Gresik ini bukan hanya di daratan, juga ya, ada di kepulauan. Ada Sangkapura dan Tambak di Bawean. Jadi sangat-sangat apa ya? Jadi bilang sangat luar biasa lah kinerjanya untuk pemilihan kemarin ini, sangat-sangat kompleks. Baik, Ustadz, terima kasih Ustadz sudah di sini, bisa sharing-sharing ilmu, sharing-sharing evaluasi kegiatan bulan kemarin. Nah, ini ditunggu nih next siapa nih yang akan siaran lagi ke sini? Bidang mana nih Ustadz? Monggo nanti ini aja dikoordinasikan sama Humas. Baik, saya Ruzar. Ya, saya Robah Hunaifi. Dan pamit undur diri dan sampai jumpa di siaran bareng Bawaslu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.